warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hers bin Arif dari Forum News Network, bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sementara kita masih menyebutnya begitu ya, sampai nanti ada nama baru, itu kalau ada ya. Nah ini Anies Baswedan maksud saya, itu akhirnya buka suara juga soal hubungannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Anies membantah dia berkhianat, tidak gentle, dan kalau istilah anak sekarang itu ghosting ya, kabur begitu saja meninggalkan pasangannya, yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Partai Demokrat itu tanpa pemberitahuan, diam-diam ngilang gitu aja. Makanya disebut ghosting. Padahal kata Anies Baswedan, dia sudah berusaha minta waktu bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono, namun tidak diberi waktu. Sementara dengan PKS, Anies dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu bertemu dengan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri dan menjelaskan rencana koalisi dengan PKB sekaligus menggandeng Caimin sebagai calon wakil presidennya. Kalau soal ini ada juga memang penjelasan langsung dari anggota tim 8 PKS yakni Al-Muzammil Yusuf. Jadi kalau seperti apa informasi yang datang kepada kami, saya kira sebagian teman-teman sudah dapat dari informasi yang disampaikan oleh pimpinan Demokrat. Saya kira sudah sebagian informasi sudah didapatkan. Ya, kurang lebih juga seperti itu yang informasi kepada kami. Tetapi memang Pak Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh sempat menjumpai Ketua Majelis Syuro kami. Dari situlah Ketua Majelis Syuro kami mengajak kami untuk rapat membicarakan perkembangan terakhir yang ada. Kalau kita cermati publik opini ya, terutama di media sosial, citra Anies Baswedan itu tentu bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu ancur-ancuran nih sekarang. Itu citra mereka ini sebagai pengkhianat itu sangat-sangat kuat. Diam-diam berselingkuh dengan Muhaimin padahal sudah meminang AHY. Terus Anies disebut orang yang tidak amanah dan ucapannya tidak bisa dipegang. Ini betul-betul hancur ini citra Anies Baswedan kalau orang menyimak pernyataan dari para petinggi Partai Demokrat. Kalau saya amati ini ya di grup-grup pendukung Anies dan komentar-komentar yang bermunculan di berbagai media sosial itu setidaknya saya membagi ada 3 kelompok pendukung Anies sekarang ini ya. Pertama, ada yang tetap percaya dan mendukung Anies Baswedan dan mereka tidak peduli siapapun calon wakil presidennya. Kedua, ada yang tetap mendukung Anies tapi tidak mau memilih Partai Nasdem karena dianggap biang keroknya itu adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Yang ketiga, ini tidak akan memilih Anies dan juga tidak memilih Nasdem. Mengenai persentasenya, saya kira ini perlu dilakukan survei ya lebih akurat. Tetapi saya melihat secara umum ya memang gampangnya ngomong itu citra Anies sebagai orang baik gitu, sebagai good guy itu betul-betul rusak gitu ya. Jadi sementara ini bisa kita simpulkan bahwa Anies pengkhianat itu stigma ini cukup berhasil merusak kredibilitas Anies. Ketika diwawancarai oleh CNN setelah deklarasi kemarin yang berlangsung di Surabaya itu Anies tetap tidak mau bicara banyak soal tuduhan dari Partai Demokrat itu. Hanya saja ketika ditanyakan oleh wartawan CNN, dia membenarkan pertanyaan itu, apakah benar ada informasi bahwa sesungguhnya dia sudah minta waktu bertemu Agus Harimurti Yudhoyono, tapi tidak diberi waktu. Nanti penjelasan yang lebih detail itu bisa muncul dari kalau kita menyimak penjelasan dari juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said. Pada waktu ditanya oleh CNN, Anies menjawab bahwa dia hanya ingin menatap masa depan. Namun dia berjanji nanti akan ada waktunya untuk menjelaskan dan juga mendudukkan persoalannya itu ya pada secara proporsional gitulah ya. Memang kalau kita menyimak pernyataan atau tepatnya siaran pers yang dibuat oleh Sekjen DPP Partai Demokrat Tengku Rifki Harsa, citra Anies ini sangat buruk. Kredibilitasnya sebagai good guy, nice guy itu benar-benar dipertanyakan. Coba saya ajak Anda sekali lagi untuk menyimak secara lengkap pernyataan tersebut. Ini
Ini pernyataan itu kemudian secara khusus itu dibacakan oleh anggota tim 8 dari Partai Demokrat, Iftitah Sulaiman, atas permintaan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pernyataan ini dibacakan sebelum rapat Majelis Tinggi yang kemudian memutuskan untuk mencabut dukungan pencapresan Anies Baswedan dari Partai Demokrat. Ini lumayan panjang ya penjelasannya. Tapi menurut saya penting untuk menyimak bagaimana kita melihat cara pandang Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan dan Surya Paloh. Atas izin Ketua Majelis Tinggi Partai, kami akan membacakan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat di Jakarta tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut. Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat maupun sebagai anggota tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan perkembangan situasi terkini. Penjelasan ini saya tujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh tanah air dan tentunya juga kepada masyarakat luas. Pertama, kemarin 30 Agustus 2023 atau 2 hari lalu, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili Capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh. 2. Hari ini kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengkonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat dipaksa, dalam tanda petik, menerima keputusan itu atau fait accompli. Ketiga, menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan ADART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. Keempat, sebagai bahan pertanggungjawaban anggota tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada rapat Majelis Tinggi Partai, berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap apa yang telah terjadi dalam koalisi perubahan secara kronologis. A. Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023, baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi parpol yang memenuhi syarat presidensial threshold 20%. B. Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY dalam tanda petik menjemput takdir sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat, dan keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari tim 8. C. Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai yang berisi 6 butir kesepakatan, yaitu 1. Namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 2. Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. 3. Capres diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan. 4. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan capres-cawapres dideklarasikan. 5. Capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik. 6. Untuk menyelenggarakan keputusan KPP dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan. D. Di masa-masa ini, sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan
dengan salah satu parpol yang mengundang perhatian publik. Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, "Saya ditelepon beberapa kali oleh ibu saya dan guru spiritual saya agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies AHY." Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga ketua umum partai politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Saiku, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya. Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para ketua umum parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai. Dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al-Jufri, dan Ahmad Saiku, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan. Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh resiko untuk menjadi pendampingnya, meskipun partainya sendiri terancam diambil alih oleh KSP Muldoko melalui PK di Mahkamah Agung. Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0 yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik. Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian koalisi perubahan serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies. Maka setelah penetapan cawapres, jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat, dan Tim 8, sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya koalisi perubahan untuk persatuan, termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung. Atas harapan dan desakan masyarakat agar koalisi perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan atau equality dalam koalisi. Tim 8 bersepakat berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial. Terkait dengan waktu deklarasi ini, juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023. Capres Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi, karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Capres Anies sudah menentukan cawapresnya. Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023, 6 hari yang lalu.
Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya. L. Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikannya secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya. Demikian fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan. Tertanda Teguh Rifki Harsa, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, anggota Tim 8. Kalau tadi kita simak pernyataan dari Demokrat yang dibacakan oleh anggota Tim 8 Iftitah Sulaiman, ya memang jelek sekali ya citra Anies ini ya. Tapi apakah memang seperti itu? Nah, coba supaya adil, kita juga simak dong penjelasan dari kubu Anies. Nah, yang ini datangnya, ini bukan dari Anies langsung, tapi dari Sudirman Said. Ini juru bicara dari Anies Baswedan yang dia ini memang menjadi salah satu terdakwa dalam kasus ini sebagai orang yang disalahkan, karena kalau versi dari tadi Demokrat itu kan Anies itu ya terkesannya pengecut lah, dia nggak berani bertemu menjelaskan langsung kepada Demokrat, kepada AHY maupun Pak SBY, justru hanya Sudirman Said yang diutus untuk memberitahu, menyampaikan, dan baru kemudian setelah Demokrat itu mengkonfirmasi, itu hari Kamis ya, pada hari Kamisnya itu mengkonfirmasi kepada Anies, baru diakui betul memang seperti itu. Tapi kalau versi Sudirman Said itu beda lagi, kata dia setelah sejak Selasa malam itu ya, setelah mendapat pemberitahuan dari Surya Paloh tentang hasil pertemuannya dengan Muhaimin Iskandar dan jajaran PKB, ya yang pertama Anies itu tidak langsung sepakat, tidak langsung menyetujui begitu saja gitu ya. Dan kemudian Sudirman Said mencoba mengkomunikasikan soal ini dengan beberapa anggota Tim 8, dan pada hari Rabunya dia itu menemui teman-teman dari Demokrat, mungkin yang dimaksud ini Tim 8, dia minta diatur waktu untuk bertemu dengan AHY. Nah, dan sepanjang hari Rabu itu terus dia mencoba berkomunikasi dengan Demokrat, tapi tidak ada jawaban, bahkan itu dilanjutkan sampai hari Kamis ya. Hari Kamisnya tetap tidak ada jawaban. Nah, kita tahu kemudian kan pada hari Kamisnya Anies Baswedan itu melakukan ziarah di Jombang, di sejumlah makam para tokoh NU termasuk kakek dan ayahnya Caimin. Dan kemudian sementara Demokrat itu sorenya itu langsung membuat pernyataan tadi ya, jumpa pers tadi, press release tadinya ya dimulainya. Jadi sejak Minggu, Senin 28 dan 29 itu memang suasana sudah menyadari semuanya bahwa ini kayaknya nggak bisa dipaksain. Meskipun di internal Tim 8 ini ya, di internal koalisi ya. Ya oke. Betul. Meskipun pada Kamis malam kita bertemu dengan Pak Surya Paloh, Tim 8 ya. Ya betul. Betul. Jumat malam kita ketemu dengan Pak SBY, kemudian Sabtu subuh pagi kita ketemu dengan Pak Ustadz Salim Segaf Al-Jufri. Memang frame besarnya tidak ada perubahan dan kita solid. Solid artinya capresnya tetap Anies. Pak Anies diberi kewenangan untuk memilih cawapresnya. Kemudian kita mengatakan deklarasinya masih perlu dirembuk waktunya, gitu ya. Nah, di dalam pertemuan dengan Pak SBY memberi tenggat lah tanggal sekian gitu. Dan kemudian oleh teman-teman Demokrat diberikan signal apabila sampai dengan minggu ini tidak ada
deklarasi atau tidak kejelasan, Demokrat minta izin untuk membuka opsi lain. Dan itu fair saja gitu. Itu sejak Minggu Senin sudah terasa ada begitu gitu. Ya. Nah karena itu hari Selasa saya diutus Pak Anies untuk bertemu dengan Pak Surya Paloh Selasa siang tuh. Sebetulnya rencananya Senin tapi Senin tidak terjadi pertemuan. Nah Selasa saya duduk sangat berbeda dari biasanya. Biasanya itu diskusinya ringan saja atau santai sambil duduk di sofa. Ini di mana, di Nasdem Tower? Di Nasdem. Tapi hari itu saya mohon waktu untuk duduk di meja dan saya presentasikan seluruh rencana kerja pemenangan secara garis besar. Yang saya intinya ingin memberikan satu keterangan bahwa pekerjaan begitu banyak, Bang. Kalau kita menunda deklarasi terlalu mepet, ini nggak cukup waktunya gitu. Ya. Dan Pak Surya mengamini ini langsung aja dikerjakan gitu. Nah saya bilang ada satu suasana di mana teman-teman Demokrat sebelum dipastikan deklarasinya sulit untuk menyatukan jadi ini belum ngomongin keputusan Caimin ya, belum ya? Belum. Itu Selasa pagi. Nah, Selasa pagi, oke. Jadi kan saya bilang begini, kalau gitu apa sebetulnya sikap Bang Surya terhadap AHY? Saya tidak menolak AHY, tidak ada masalah. Itu anak sangat berpotensi, orang baik, jelas track record-nya gitu. Tapi kalau saya dipaksa untuk deklarasi sekarang, saya belum siap. Itu bahasa Pak Surya begitu ya? Belum siap. Selasa pagi ini ya? Selasa pagi. Dan saya tanya, apakah dengan demikian Abang masih membuka opsi munculnya figur lain? Loh kalau ada yang lebih baik kenapa tidak gitu? Jadi saya minta izin. Nah sekarang gini Bang, saya ini kesini untuk memastikan posisi masing-masing partai. Dan nanti sore kami akan rapat jam 8 untuk menjelaskan bahwa Pak Surya posisinya begini, Demokrat posisinya begini. Nah di situ saya katakan, saya ingin menyampaikan posisi Demokrat, Bang. Demokrat ini seperti ada semacam tenggat. Kalau pekan ini tidak ada kejelasan, maka mungkin beliau-beliau minta izin untuk membuka opsi lain. Oh ya fair saja, tidak ada masalah. Saya pun akan selalu begitu. Namanya koalisi ini kan koalisi 3 partai yang masing-masing punya kepentingan subjektif lah, kurang lebih begitu. Jadi saya sudah izin kepada Pak Surya untuk menyampaikan posisi Pak Surya. Saya juga diminta Pak Anies untuk menjelaskan semuanya. Maka terjadilah pertemuan sore hari, Selasa sore. Dan Selasa sore itu agak ringkas pertemuannya karena hanya meng-highlight atau menyimpulkan posisi masing-masing, kemudian disimpulkan bahwa gap-nya adalah satu hal saja. Soal deklarasi plus soal penerimaan yang masih belum bulat dari sisi Nasdem terhadap Mas AHY gitu. Tapi dari sisi Pak Anies mesti digarisbawahi, beliau sudah melakukan tugasnya, melaksanakan mandatnya dengan apa? Tidak saja berkomunikasi dengan Mas AHY dan mengajak itu, tapi juga mengkomunikasikan pilihannya kepada semuanya, termasuk pada Pak Surya Paloh sebelum berangkat haji gitu. Bulan Juni sudah disampaikan. Oh, sebelum berangkat haji itu sudah. Makanya Anda optimis bahwa pulang dari haji akan diumumkan itu karena nama AHY ya? Ya, dan suasana itu sudah dipahami lah. Tentu saja di sana di mana-mana tidak ada yang 100% bulat kan. Jadi di Demokrat juga ada yang tidak setuju ini, di Nasdem juga begitu, di PKS juga ada. Ya. Tapi suasana hati keseluruhan itu sudah bulat, AHY adalah the only available option dengan metode tadi. Kemudian kita tinggal menunggu waktu yang disepakati bersama. Ya. Bahkan Pak Surya sudah geser, tadinya kan udah nanti di ujung saja, tapi sudah geser 28 Oktober nanti deklarasi. Menuju 28 kita lihat situasinya gitu. Itu situasi Selasa sore dan kita mengatakan dipersilahkan masing-masing partai politik mempertimbangkan dan memilih opsinya, tetapi kita masih punya spirit untuk mencari jalan keluar. Dengan demikian sebetulnya selesai meeting Selasa malam itu sudah masing-masing sudah punya ruang sebetulnya mau kemanapun gitu. Nah, tanpa ada hubungan antara kami dengan Pak SP lagi soal ini, bahkan Mas Sugeng dan Mas Willy itu, Pak Willy itu tidak tahu bahwa Pak Surya akan bicara dengan Muhaimin tanpa ada koneksi. Jadi ini sebelum jadi ketemunya sama Muhaimin itu pada hari Selasa malam ya, bukan Selasa malam. Senin malam ya, bukan ya? Tidak, Selasa malam. Ya, jadi secara moral sebetulnya nih kalau mau di highlight nih. Ya. Selasa sore itu masing-masing pihak sudah kayak kalau pacaran tuh kira-kira
kayaknya kita nggak bisa terusin nih, Ya. dipaksain kayaknya. Ya udah Hmm, kita mulai tengok kiri kanan gitu. Jadi ya. tidak ada dosa syar'i yang dilanggar. Jadi kalau kita simak dari penjelasan tadi dan terutama penjelasan Sudirman Said, memang yang bukan Sudirman yang menyampaikan itu, Sudirman Said tidak menyampaikan itu. Dia minta waktu, mencoba mengatur waktu agar Anies bisa bertemu dengan AHY. Tapi kalau kita simak dari penjelasan Demokrat kan seolah-olah Anies itu seperti lempar tanggung jawab, ya, pengecut, nggak berani bertemu dengan Demokrat, dengan AHY, dan justru mengorbankan Sudirman Said gitu sebagai pion untuk bertemu dengan Demokrat gitu. Ya, bahasa lainnya yang tegas saya kira ini Anies ini pengecut, ya, selain dia pengkhianat dia pengecut gitu, tidak berani menyampaikan sendiri. Ini kan yang disebut juga oleh ini ya, oleh Andi Arief ya, bahwa Anies ini berdarah dingin tetapi dia pengecut gitu ya. Nah, setelah itu kita kalau dari si Anies itu hanya mendapat penjelasan dari sisi hanya monolog Anies ya. Dari hari Jumat malam itu dia membuat sebuah video yang ini kelihatannya lebih ditujukan kepada para pendukungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh relawan, mari kita terus konsentrasi pada usaha kita untuk melakukan perubahan. Kita ingin Indonesia yang lebih adil, kita ingin Indonesia yang lebih maju. Dan kita fokus di situ. Dinamika yang sedang terjadi saat ini, jangan mengganggu konsentrasi kita. Nanti pada waktunya akan ada penjelasan lengkap. Sekarang kita fokus pada usaha kita untuk melakukan perubahan itu. Dan ingat, kita harus ikhlas. Dan itu artinya apa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kita jalanin. Insya Allah ikhtiar kita, insya Allah akan dimudahkan perjalanannya. Terima kasih, jaga semangat, terus solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sekali lagi kalau kita simak tadi, memang Anies tidak langsung menanggapi tudingan dari Demokrat, dari Demokrat bahwa dia itu pengkhianat gitu ya, dan ghosting. Nah, ini memang saya kira kalau kita lihat dari sisi tadi ya, dari dua penjelasan tadi, memang Pak Anies dihadapkan dalam posisi yang cukup sulit juga. Soal tadi bahwa dia memilih AHY itu betul, seperti juga dijelaskan oleh Sudirman Said dalam berbagai kesempatan, memang Anies itu telah memutuskan untuk memilih AHY sebagai calon wakil presidennya, dan itu sudah disampaikan kepada seluruh ketua partai, dan benar juga secara khusus bahwa itu juga disampaikan oleh Anies kepada AHY via surat pribadi, yang suratnya juga disebar oleh Partai Demokrat ya ke publik. Ini yang semakin membuat citra Anies makin jeblok gitu. Ya. Masalahnya seperti kata Sudirman, kan Anies ini dihadapkan pada realitas. Kendati betul sesuai dengan piagam yang ditandatangani bersama, Anies itu diberi kewenangan memilih siapa yang akan jadi calon wakil presidennya, dan itu telah dia lakukan dengan memilih AHY. Namun untuk pengajuan pasangan, yang punya kewenangan atau yang mau ditandatangani itu adalah ketua umum parpol, dan disitulah rupanya memang Surya Paloh itu belum sampai kesepakatan untuk mengusung AHY gitu ya. Nah, di sisi lain Demokrat itu mendesak terus untuk dilakukan deklarasi, yang ancar-ancarnya memang waktu itu deklarasinya akan dilakukan antara tanggal 3 sampai 10 atau pokoknya rentangnya antara 3 sampai 10 September ini gitu. Nah, di tengah-tengah situasi itulah seperti kita tahu drama politiknya terjadi. Caimin kecewa karena dia seolah ditinggalkan, dengan kemudian Prabowo mengumumkan nama koalisinya berubah dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju, tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan PKB yang menjadi awal ya, menjadi cikal bakal dari koalisi Prabowo. Dan kemudian ada pertemuan antara Caimin dengan Surya Paloh, dan kemudian ada kesepakatan untuk kerjasama. Di situ kemudian bergulir dengan sangat cepat begitu. Saya kira memang dalam posisi ini bagi Anies kemudian dihadapkan pada situasi yang sulit. Kalau dia misalnya kemudian menolak tawaran untuk berpasangan dengan Caimin yang disodorkan oleh Surya Paloh, kemudian dia memilih tetap bersama dengan AHY, kan dia juga tidak bisa maju pada Pilpres, karena kalau hanya PKS dan Demokrat yang setuju, kan kursinya tidak cukup untuk memenuhi presidensial threshold.
Sementara kalau bersama dengan Caimin itu ya satu menjawab kegalauan dari Partai Nasdem tentang elektabilitas Anies yang lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang kedua, ya PKB dengan Nasdem itu sudah cukup secara konstitusional syarat untuk maju, bukan konstitusional ya, syarat secara undang-undang maju pada Pilpres 2024 nanti, yakni presidensial threshold 20% kursi di parlemen. Pertanyaannya kemudian kalau dia menolak tawaran dari Surya Paloh untuk berkoalisi dengan PKB dan bergandengan dengan berpasangan dengan Caimin, dan dia memutuskan dengan tetap bersama dengan AHY, dari mana presidensial threshold-nya? Partai apa yang bisa diajak bergabung? Kan ini saya kira dilema yang memang sulit untuk diatasi oleh Anies, dan paling mungkin ya tadi itu dia kemudian memilih opsi bergabung bersama dengan Caimin, dan risikonya dan kemudian dia dianggap berkhianat oleh Partai Demokrat. Saya kira dari sini pelan-pelan kalau kita mau coba kepala dingin, kita bisa mulai memahami duduk persoalannya. Saya kira daripada sibuk meributkan siapa yang berkhianat, kalau saya sih lebih tertarik membicarakan bagaimana masa depan politik Agus Harimurti Yudhoyono dan Demokrat pasca ini. Ya, oke lah, katakanlah disebut pengkhianat. Terus so what gitu kalau dia berkhianat? Apakah kemudian hanya berhenti berkhianat saja dan kemudian Demokrat dan AHY tidak melakukan apa-apa? Karena kasus ini kan sebenarnya ya ribut-ribut seperti ini itu kan mengulang peristiwa Pilpres 2019 ketika Demokrat itu ribut dengan Gerindra. Ini ribut-ributnya tapi udah lebih lama, nggak mepet seperti sekarang. Itu ribut-ributnya pada tahun 2018, seingat saya begitu ya. Pada waktu itu kan juga Demokrat itu akan berkoalisi dengan Gerindra mengusung Prabowo Subianto menjadi calon presidennya, dan pada waktu itu juga call dari Demokrat itu sangat tinggi. AHY itu harus menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Dan kita kemudian tahu bahwa Prabowo memilih Sandiaga Uno, dan pada waktu itu juga yang bereaksi keras adalah Andi Arief ya. Kalau sekarang Andi Arief yang pertama kali menyebut ada partai yang berkhianat, waktu itu Andi Arief menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus. Nah, soal ini nanti kita bahas di topik yang lain. Dan tapi kita tahu yang terjadi kemudian Demokrat itu last minute akhirnya dia mendukung Prabowo karena mereka tidak bisa bergabung ke Jokowi. Nah, sekarang apakah peristiwa itu akan terulang lagi? Ini Demokrat bisa jadi gelandangan politik loh, karena tidak mudah buat mereka itu untuk memilih ke Prabowo atau ke Ganjar. Tepatnya bukan tidak mudah memilihnya, tapi apa kompensasinya yang mereka peroleh kalau mereka bergabung ke Prabowo atau ke Ganjar? Kalau tetap call tinggi menjadi calon wakil presiden, ya saya kira peluangnya kecil ya, baik kepada Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Paling aman sebenarnya buat Demokrat tetap bersama koalisi perubahan. Ya, jangan ngambek-ngambek sebentar bolehlah gitu, tapi jangan kemudian marah-marah terus-menerus gitu ya. Karena bagaimanapun kan juga Demokrat ini adalah dia pendiri dari koalisi perubahan untuk persatuan, dan dia punya saham yang cukup besar di koalisi ini. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.